Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga terlaksananya usul penelitian secara online ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah pemaparan materi usul penelitian dari Saudara Cindi dengan judul perlu adanya pendidikan penggunaan gadget pada anak. Kepada Saudari Cindi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas B, S1 Ilmu Komputer. Materi usul penelitian saya pada hari ini ialah perlu adanya pendidikan penggunaan gadget bagi anak. Pada bab 1 ini pendahuluan, yaitu pada latar belakang, perkembangan zaman tidak dapat dibendung lagi. Kita yang mengikutinya atau kita yang akan tertinggal. Berikut ini ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas penggunaan gawai terhadap tingkah laku anak. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan gawai terhadap anak menurut pandangan neuroscience. Yang ketiga, bagaimana seharusnya pendidikan penggunaan gawai pada anak. Dan terdapat tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengaruh intensitas penggunaan gawai terhadap tingkah laku anak. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan gawai terhadap anak menurut pandangan neuroscience. Dan yang ketiga, mengetahui pendidikan penggunaan gawai pada anak. Yang pada bab 2 ini terdapat landasan teori. Pada pengertian gadget, gadget menurut Merriam-Webster dalam bukunya R. August Lee, yaitu sebuah perangkat mekanik atau elektronik dengan penggunaan praktis tetapi sering diketahui sebagai alat baru. Lalu ada tujuan dan manfaat gadget. Gadget memiliki fungsi serta manfaat yang relatif sesuai dengan penggunaannya, yaitu komunikasi, sosial, pendidikan, hiburan, mengakses informasi, wawasan bertambah. Bab 3, metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data dan sumber data. Tempat penelitiannya yaitu berada pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Lalu waktu penelitiannya itu pada bulan Mei 2016 hingga selesai. Dan yang ketiga ini adalah data dan sumber, di mana data ini adalah jenis data yang digunakan kuantitatif. Lalu terdapat sumber data. Yang pertama sumber data primer dan ada sumber data sekunder. Pengaruh intensitas penggunaan gawai terhadap tingkah laku anak. Ini yang pertama, pengaruh negatif gawai pada anak ini kesehatan mata, lalu teks neck, dan yang ketiga resiko terpapar konten pornografi. Lalu yang kedua, pengaruh positif gawai, ini memperoleh informasi maupun pengetahuan lainnya, serta menjadikan anak semakin kreatif. Pendidikan penggunaan gawai pada anak, pada zaman yang dinamis ini tentu pola pendidikan atau terutama moral berbeda dengan generasi sebelumnya. Lalu teknik pengumpulan datanya, ini terdapat dua, yaitu studi dokumentasi, yaitu yang kedua kuesioner. Lalu untuk kesimpulannya ialah pada zaman sekarang gawai tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi kebutuhan. Sehingga anak-anak pun sudah mahir memainkannya, tetapi tentu gawai mempunyai pengaruh negatif dan positif. Baik, sekian dan terima kasih dari apa yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari Saudari Cindi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Saudari Cindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umu Kalsum, NPM 191705108. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan setelah anak mendapatkan pendidikan dari gadget ini? Baik, terima kasih untuk Saudari Umu. Selanjutnya, dipersilakan yang ingin bertanya kembali.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafra Trema Bene dengan NPM 1917051. Izin bertanya, saya ingin bertanya seberapa perlukah dan pentingkah pendidikan gadget untuk anak? Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kembali? Saya Fadila Nikita Yumi, NPM 191705154. Saya ingin bertanya, dari usia berapakah anak-anak sudah perlu mendapatkan pendidikan gadget ini? Terima kasih. Baik. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk dampak positif gadget terhadap anak-anak, ini yang pertama, itu adanya permainan edukatif untuk anak-anak agar merangsang otaknya dan pola permainan dapat disesuaikan dengan usia anak. Lalu yang kedua, dapat belajar menanggapi teknologi. Apalagi di zaman sudah canggih seperti ini, kita tidak dapat membatasi keingintahuan anak tentang gadget. Tetapi itu tetap dalam pengawasan orang tua. Lalu yang ketiga, dampak positifnya adalah bisa menambah pengetahuan anak dengan media sosial yang dapat memberikan informasi dan juga materi untuk dapat memuaskan pengetahuan anak. Sedangkan untuk dampak negatifnya, itu yang pertama adalah dampak risiko terkena radiasi, di mana radiasi ini sangat tidak baik untuk perkembangan otak anak. Lalu yang kedua, lambatnya memahami pelajaran gitu, karena apalagi di teknologi ini nggak semuanya pengetahuan itu dapat dicerna oleh otak anak-anak. Lalu yang ketiga, terdapatnya hambatan terhadap perkembangan. Nah, biasanya anak ini sering bermain gadget akan mempengaruhi hambatan proses perkembangan otak anak tersebut. Dan yang terakhir, itu dapat beresiko terhadap perkembangan psikolog anak. Apalagi kalau anak sudah kecanduan bermain game, itu biasanya akan mempengaruhi mentalnya juga. Dia akan menjadi suka memberontak ataupun berkata dan bersikap kasar terhadap orang sekitar. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi untuk saudari Umu? Cukup, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari saudari Makfira, ini adalah seberapa perlu dan pentingnya pendidikan gadget ini. Baik, untuk pentingnya ini sangat penting, apalagi kalau kita melewati masa pandemi kemarin, sangat bermanfaat untuk anak-anak yang mungkin dia sudah memasuki dunia pendidikan. Untuk sekolah itu sangat bermanfaat untuk mencari pengetahuan dan untuk memahami bagaimana jikalau keadaan kita sedang tidak bisa untuk tatap muka, tetapi bisa juga melalui online, dan juga banyak informasi yang bisa didapatkan di internet lainnya. Dan lalu juga terdapat manfaat-manfaat seperti media hiburan untuk mengurangi stres, maupun juga musik, film, ataupun lainnya yang dapat mengembangkan otak anak-anak. Mungkin itu. Apakah masih ada yang ingin tanyakan untuk saudari Makfira? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi ialah usia berapakah yang tepat untuk anak-anak gunakan gadget. Untuk anak usia 6 tahun ke atas itu sudah boleh bermain gadget, tetapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama orang tua, misalnya hanya pada akhir pekan ataupun maksimal 2 jam per hari. Lalu, sedangkan para ahli ini sepakat bahwa orang tua sebaiknya menunggu sampai anak berusia prasekolah sekitar usia 3 tahun ke atas untuk mengenalkannya dengan media elektronik. Apalagi pada usia anak, ini dapat diperkenalkan teknologi untuk membantu baik itu belajar secara motorik maupun fisik dan lainnya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi untuk saudari Fadela? Cukup, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apabila sudah tidak ada pertanyaan,
Demikian acara usul penelitian hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.